perdagangan internasional. Jadi apa itu perdagangan internasional? Apa perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan pertukaran antara barang dan jasa antara satu negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Itu pengertiannya perdagangan internasional. Kalau perdagangan dalam negeri, kalau perdagangan internasional itu terjadi antara dua negara atau lebih. Kalau perdagangan dalam negeri berarti dilakukan dalam wilayah suatu negara, di dalam satu wilayah yang sama, antar kota, antar desa, itu berarti perdagangan dalam negeri. Berarti bisa yang membedakan perdagangan antar negara sama perdagangan dalam negeri. Sudah bisa membedakan? Kalau perdagangan antar negara pembayarannya pakai apa? Pakai mata uang apa? Pakai mata uang asing atau bisa dinamakan devisa. Devisa adalah alat pembayaran perdagangan internasional. Devisa, diingat-ingat lagi, devisa adalah alat pembayaran perdagangan internasional. Kalau perdagangan dalam negeri berarti bayarnya mata uangnya sama apa enggak? Sama. Ada yang selanjutnya, ada faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada berapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Ada 5. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Kalau di buku ada namanya keunggulan absolut atau mutlak. Apa itu keunggulan absolut atau mutlak? Suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alamnya, atau lebih tepatnya produk yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain. Contohnya kalau Indonesia bisa memproduksi apa? Beras, masuk, beras masih. Rempah-rempah, kopi. Kalau ada kelapa sawit. Kalau dilihat dari segi geografis, Indonesia adalah beriklim tropis. Ada 2 musim. Yang pertama ada musim hujan sama musim kemarau. Karena kita beriklim tropis, berarti buah-buahan, sayur-sayuran akan mudah berkembang atau akan mudah tumbuh. Kalau kita menanam buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan atau bahkan sayur-sayuran, itu akan cepat tumbuhnya di Indonesia karena kita memiliki iklim tropis. Kalau contohnya kayak gini. Contoh, kalau yang pertama itu negara apa sih? Arab Saudi. Arab Saudi ini terkenal dengan minyak buminya. Kalau dilihat dari segi iklimnya, Arab Saudi ini beriklim gurun. Iklimnya ini panas, kering. Jadi kalau mau nanam tumbuh-tumbuhan atau nanam sayuran yang seharusnya itu iklimnya dingin atau iklimnya itu tropis, bisa nggak di situ? Bisa, tapi mungkin dengan kualitas yang buruk atau rendah. Yang nantinya karena Indonesia memiliki iklim tropis, tumbuh-tumbuhannya
biar enak ya. Ayo. Satu, dua. Ini sama saya. Enggak betul ada yang mana? Pusing nih. Pusing nih. Ada yang betul. Dibaca dulu sama linknya udah dikirim Ender. Dibaca dulu linknya udah dikirim sama Ender. Dibaca ya. Nanti setiap kelompok satu orang akan maju mengerjakan nomor 1. Selanjutnya dari nomor 2. Dan pertanyaannya akan langsung di depan. Pertanyaannya itu? Iya, ada di sini pertanyaannya. Jadi makanya harus dibaca beritanya ya. Oke. Ya. Republika. Ayo kelompok 1, 2, 3, 4, 5 langsung maju ke kelompoknya. Bawah. Pertanyaan nomor 1 kan? Ditulis namanya dengan nama sendiri-sendiri ya. Ayo, bisa. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Saya. Mengerjakan soal itu. Intinya nggak usah panjang-panjang, kalau jawab nggak apa-apa. Intinya aja. Kayaknya apa lek mengerti ini? Mau cepet mau nih. Apa pengen banget? Lah yo wae tiwa. Ayo. Teka-teki silang. Pertanyaannya semuanya ada di buku sama di internet. Coba. Dibagi ya, minta tolong dibagi. Berapa orang?